Selamat pagi saudara. Bersyukur boleh ada kesempatan berbagi berkat firman Tuhan dengan saudara. Nama saya Jeffrey Xiao, saya melayani di Grace Life Community Church. Tadi sudah disebutkan di Jakarta, di daerah Pik, sebuah gereja yang baru dirintis, belum sampai 2 tahun saudara. Dan bersyukur hari ini boleh bersama-sama dengan saudara. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang idols of the heart, berhala di dalam hati, yaitu worldly success atau kesuksesan, berhala kesuksesan. Nah saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu dari 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit Gods, dia bercerita tentang Madonna, sang ratu pop yang terkenal. Saudara, Madonna pernah berkata, kurang lebih saudara seperti ini, "Saya ingin mengalahkan perasaan bahwa saya ini tidak cukup baik. Ketika saya berhasil mengerjakan sesuatu, saya bisa merasa saya ini orang yang spesial. Tetapi kemudian ketika saya mengerjakan yang lain, saya menjadi berpikir bahwa saya ini biasa saja. Dan terus berputar seperti itu lagi dan lagi." Maka Madonna berkata, "Dorongan hidup saya berasal dari ketakutan bahwa saya tidak mau sekedar jadi orang yang biasa saja. Dan itu selalu mendorong saya. Sekalipun saya sudah menjadi orang yang sukses, saya masih terus harus membuktikan bahwa saya adalah orang yang sukses." Pergumulan ini, dia berkata, belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Mengerikan sekali. Mary Bell, seorang konselor, mengatakan begini, pencapaian, achievement, adalah alkohol di zaman ini. Ketika kita sukses, kita akan mendapatkan banyak hal yang baik. Ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah proyek, maka kita bisa merasa kita hebat.
Tetapi perasaan seperti itu tidak lama bertahan, karena tidak lama kemudian kita akan merasa gagal kembali. Dan kita pikir bahwa kita harus mulai lagi proyek yang baru. Lagi dan lagi terus ingin sukses. Lama-kelamaan bahkan ketika kita berhasil pun perasaannya masih kurang sukses. Maka kita selalu mau mengerjakan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Itulah kecanduan akan pencapaian, kata dia. Nah saudara, saya kira ini sangat mengerikan. Apa yang digambarkan oleh Madonna dan Mary Bell ini adalah sebuah berhala sebetulnya. Yaitu berhala kesuksesan. Orang-orang mencari kesuksesan, mencari pencapaian, achievement akan sesuatu. Karena mereka tidak mau merasa biasa saja, apalagi merasa sebagai orang yang gagal. Maka mereka harus terus-menerus mengejar kesuksesan. Tidak bisa hidup tanpa kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu sendiri tidak pernah memuaskan mereka. Karena sebentar saja mereka merasa sebagai orang gagal kembali. Maka siklus seperti ini, seperti kecanduan yang memperbudak. Dan itulah berhala. Dan mengerikannya, saudara, hari ini banyak orang menyembah berhala kesuksesan. Saudara, kita akan merenungi kisah tentang Naaman, salah seorang paling sukses yang diceritakan di dalam Alkitab. Siapakah Naaman, saudara? Dia adalah panglima Raja Aram. Saudara, itu berarti kedudukan yang sangat tinggi sekali. Kerajaan Aram bukan kerajaan sembarangan. Pada waktu itu mereka adalah kerajaan yang sangat kuat. Naaman juga bukan seorang prajurit biasa, tetapi dia adalah panglima perang. Disayangi oleh raja karena kehebatan perangnya. Maka saudara, kita bisa bayangkan betapa tingginya posisi dia, betapa banyak harta yang dia miliki, berapa besar pengaruh yang dia punya di tengah-tengah kerajaannya. Artinya saudara, kalau kita mau bicara kesuksesan, Naaman adalah orang yang sangat sukses. Dia mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, cerita yang tadi kita baca memberikan sisi lain dari kehidupan Naaman yang sukses itu, yaitu dia kena sakit kusta. Maka entah saudara sudah berapa lama kita bisa membayangkan hidup Naaman itu berubah total. Dia masih seorang panglima perang, dia pasti juga masih tinggal di dalam rumahnya yang mewah, dia masih ditakuti oleh banyak orang, tetapi dia kena sakit kusta. Sebuah penyakit yang sangat ditakuti, dijauhi orang pada waktu itu. Maka kalau ini bukan Naaman, mungkin sudah diusir dari rumahnya. Dia disuruh pergi dari tempatnya. Tetapi ini Naaman, orang yang punya posisi yang sangat tinggi. Saudara, banyak orang concern dengan Naaman, panglima perang ini. Seorang penulis, saudara, mencoba membayangkan situasinya begini. Sebagai orang yang sukses, mungkin tadinya di rumah Naaman yang mewah itu sering ada keramaian. Seringkali ada pertemuan antara Naaman dengan bawahannya. Seringkali juga ada pesta perjamuan untuk para pejabat yang datang ke rumah dia. Tetapi sekarang rumah itu sepi. Dan dia menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Tapi kali ini saudara, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Para prajuritnya rela mati bahkan mungkin untuk dia. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Naaman perlahan-lahan makin lemah, kesakitan. Dan setiap hari kondisinya makin parah. Itulah kondisi Naaman. Di satu sisi dia sukses punya segalanya. Di sisi lain dia sangat hopeless dan kehilangan segalanya. Nah saudara, lalu tiba-tiba dikisahkan di dalam bagian itu ada seorang gadis kecil dari Israel yang pernah diculik dan dijadikan pelayan, dijadikan budak di rumah Naaman. Dan gadis kecil ini kemudian bercerita tentang seorang nabi di Samaria, di tanah Israel. Dia berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, pastilah nabi itu akan menyembuhkan dia. Saudara, bisa dibayangkan sebetulnya betapa sulitnya untuk Naaman percaya kepada perkataan itu. Karena ini hanyalah pendapat dari seorang gadis kecil Israel, seorang pelayan. Tetapi karena dia tidak punya harapan lain, Naaman mau mencoba apapun yang bisa dia coba. Dia coba lakukan. Maka tiba-tiba seluruh istana Aram itu menjadi sibuk. Gadis kecil itu menyampaikan cerita itu kepada istri Naaman. Istri Naaman menyampaikan cerita itu kepada Naaman. Naaman kemudian menyampaikan cerita itu kepada Raja Aram. Raja Aram kemudian menulis surat kepada Raja Israel. Lalu pasukan dipersiapkan untuk mengawal perjalanan Naaman. Bendahara kemudian mengeluarkan banyak harta perbendaharaan yang berharga untuk dibawa oleh Naaman. Rombongan yang cukup besar berjalan bersama-sama menuju Israel. Dan berita itu menyebar. Panglima Naaman akan ke Israel. Karena di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah saudara, singkat cerita, kemudian berangkatlah rombongan ini. Dan mereka tiba di Israel. Dan orang pertama yang mereka jumpai adalah Raja Israel.
Dia membawa surat dari Raja Aram, disampaikan kemudian kepada Raja Israel. Nah, saudara perhatikan polanya begini. Sebagai orang yang sangat sukses, Naaman berharap bahwa dengan surat rekomendasi dari VVIP Raja Aram diberikan kepada VVIP yang lain, Raja Israel, maka kemudian semua akan beres. Raja Israel akan memberikan perintah kepada nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya, lalu semua urusan selesai, dia akan kembali ke Aram, sembuh. Saudara perhatikan polanya. Jalur khusus, cepat, mudah. Bukankah ini perlakuan yang sering diharapkan oleh orang yang sukses? Saudara, ketika kita makin sukses, ketika kita makin punya uang, ketika kita makin punya kedudukan, dan orang memandang kepada kita kenal dengan banyak orang-orang penting, bukankah seringkali ini yang selalu kita cari? Jalur khusus, cepat, dan mudah. Saudara, itu yang ada dalam pikiran Naaman juga. Gadis kecil Israel itu memberitahu dia untuk pergi ke nabi di Israel. Tetapi itu tidak masuk dengan cara pikir Naaman. Karena dia terbiasa segala sesuatu akan lebih mudah, bukan langsung pergi kepada orangnya, tapi jalur khusus, cepat dan mudah. Dari Raja Aram ke Raja Israel, tinggal berikan perintah. Saudara, itu polanya. Tetapi saudara, apa reaksi dari Raja Israel? Ayat 7 mengatakan Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Bagaimana mungkin aku bisa menyembuhkan penyakit ini? Dan saudara, kalimat ini menunjukkan inti masalah dari Naaman. Kesuksesan, kenal dengan orang-orang penting, punya kekayaan dan kuasa yang besar, tidak akan bisa mematikan dan menghidupkan. Karena kuasa itu hanya di tangan Allah. Saudara, seringkali ketika kita makin punya sesuatu, kesuksesan, pencapaian, dipandang oleh orang banyak, kita pikir banyak hal akan mudah kita selesaikan. Dan seringkali kita lupa bahwa ada banyak hal dalam hidup kita tidak mampu kita kendalikan. Karena kuasanya hanya di dalam tangan Tuhan. Saudara, dunia memang mengajarkan betapa bangganya, nyamannya punya kesuksesan. Semua urusan kita bisa beres dengan cepat karena kita kenal sana dan sini. Perlakuan yang kita terima dari orang lain juga akan berbeda kalau kita sukses. Dan semua hal yang kita inginkan juga bisa kita dapatkan dengan mudah di dalam dunia ini. Karena kita sukses. Maka sangat banyak orang ingin mencapai kesuksesan dan menikmati apa yang bisa diberikan oleh kesuksesan. Saudara, Tim Keller mengatakan begini, berhala adalah segala sesuatu yang Anda lihat dan kemudian Anda berkata di dalam hati yang terdalam, jika saya memiliki itu, maka saya akan merasa hidup saya bermakna, saya akan tahu saya bernilai, dan saya akan merasa aman. Segala sesuatu yang ketika kita lihat, kita berkata di dalam hati yang terdalam, kalau saya punya itu, saya akan merasa hidup saya bermakna, bernilai, dan saya merasa aman. Saya tidak tahu apa yang menjadi sesuatu itu bagi setiap kita. Setiap kita punya sesuatu itu. Yang seharusnya adalah Tuhan, tetapi kita ganti dengan sesuatu yang lain. Dan kita pikir kalau kita punya itu, kita akan merasa berharga, bernilai, dan aman. Sebaliknya, kalau kita tidak punya itu, kita merasa hidup kita hancur. Itulah berhala kita. Saudara, itu yang terjadi kepada Naaman. Dan dia perlu belajar bahwa tidak ada yang bisa membuat hidupnya bermakna, bernilai, dan merasa aman. Kecuali Allah sendiri. Nah, singkat cerita, saudara, Raja Israel kemudian menunjukkan jalan ke rumah Nabi Elisa. Maka di dalam ayat 9, datanglah Naaman dengan rombongannya yang lengkap itu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah, saya bisa membayangkan juga saudara seperti apa wahnya rombongan itu. Dengan keretanya, kudanya, sepasukan tentara, barang-barang yang berharga, sebuah pertunjukan akan kesuksesan. Nah, tapi saudara, betapa terkejutnya Naaman ketika mereka mengetuk pintu. Dan yang keluar dari rumah itu bukan si nabi yang terkenal itu. Nabi itu sama sekali tidak keluar. Yang keluar hanyalah seorang suruhan yang menyampaikan pesan dari nabi. Dan kira-kira bunyinya begini. Pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, engkau akan sembuh. Hanya itu. That's it. Pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh. Kalau saudara jadi Naaman, apa yang saudara akan rasakan?
Naaman sangat marah. Bagi dia saudara jelas ini sangat keterlaluan. Saya kira mungkin Naaman sedikit lagi akan berikan perintah, hancurkan rumah ini, seret nabi itu keluar, suruh dia sujud di depanku. Saudara, dia orang yang sangat luar biasa. Dia punya kekuatan untuk itu, dia punya kuasa untuk itu. Dia orang yang sukses, dia membawa surat dari raja untuk raja. Dia merasa dia tidak dihormati. Dan itu sangat menyinggung dia. Saudara, seorang teman saya cerita begini. Ketika dia makin sukses, dia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia mulai merasa layak mendapatkan yang lebih baik. Maka kalau dia nginep di hotel, atau dia makan di restoran, atau dia naik pesawat, dia selalu menginginkan yang terbaik. Dan dia mudah marah ketika tidak mendapatkan itu. Ketika pelayan sedikit salah, dia ingin marah sekali. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia ingin ngamuk rasanya. Dan dia mulai berpikir, kenapa saya jadi begini? Kenapa saya jadi orang seperti ini? Dan dia berkata jawabannya adalah karena dia merasa sukses. Saudara, mungkinkah kita juga seperti itu? Semakin kita punya sesuatu, semakin kita sukses dan dipandang orang, semakin kita merasa kita layak mendapatkan yang lebih baik. Dan kalau itu yang kita pikirkan, kesuksesan mungkin memang sudah menjadi berhala bagi kita. Kalau kita pikir, saudara, sebetulnya apa yang diharapkan oleh Naaman? Dia marah, Nabi tidak keluar, tidak melayani dia dengan baik. Apa yang sebetulnya dia kepengen? Ayat 11 saudara mengatakan begini, aku sangka setidak-tidaknya Nabi itu datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia berpikir, dia berharap paling tidak Nabi itu bukan cuma keluar menghormati dia, tapi berusaha lakukan sesuatu, baca doa, baca mantra, apapun itu, lalu kerjakan sesuatu untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi ini hanya disuruh mandi di Sungai Yordan. Saudara, itu sangat menghina bagi dia. Saya tidak tahu saudara seperti apa Sungai Yordan waktu itu, tapi saudara yang pernah ke Israel akan tahu Sungai Yordan juga bukan sungai yang bagus, airnya hijau. Nah, saya tidak tahu zaman itu seperti apa, tapi saya kira dulu pun pasti bukan sungai yang bagus. Dan itu sebabnya saudara Naaman bisa berkata, bukankah sungai-sungai di Damsyik, di Aram, itu lebih baik dari segala sungai di Israel? Untuk apa saya mandi di situ? Tapi kemudian pegawai-pegawainya datang mendekat dan menasihati dia. Dan nasihat mereka sangat bijak. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Lalu mengapa ketika disuruh yang gampang, hanya mandi 7 kali di Sungai Yordan, engkau tidak mau? Saudara, justru disinilah sebetulnya lagi-lagi masalah Naaman. Saya percaya saudara, cara pengobatan yang paling canggih apapun yang ada di kerajaan Aram sudah dia coba. Semua dukun dan tabib yang terkenal sudah dia coba. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Nah, pada waktu dia mendengar pertama kali ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan, sekalipun dia perlu usaha besar untuk datang ke sana, dia mau coba. Dan saudara bayangkan waktu itu Naaman sudah lemah, badannya sakit, kulitnya melepuh. Perjalanan ke Israel sangat menderita, dia harus naik kereta kuda, naik turun bukit, banyak debu, dan tiap kali kereta goyang kita bisa membayangkan badannya kesakitan. Jelas itu bukan perjalanan yang enak apalagi untuk orang sakit, tapi dia berpikir, oke, saya coba. Perjalanan berat, perlu usaha besar, biaya mahal, tidak masalah. Konsep Naaman adalah, saya orang spesial. Saya punya penyakit spesial. Maka saya perlu usaha spesial juga untuk bisa sembuh. Dan waktu berangkat dari Aram, dia tidak pergi dengan tangan kosong. Dia sudah persiapkan uang yang sangat besar sekali. Tidak mungkin ada dukun berani pasang tarif semahal itu di zaman itu. Saudara, Naaman membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 pakaian. Kalau saya konversi, saudara, kurang lebih 300 kilo perak, 60 kilo emas, 10 pakaian desainer ternama. Dia bawa semua itu, sangat banyak. Karena dia pikir dia adalah orang yang memang hebat, orang spesial. Dia punya penyakit spesial, usaha spesial. Dia bawa juga bayaran yang sangat spesial untuk orang yang bisa menyembuhkan dia. Dan itu sebabnya dia marah sekali ketika Elisa kemudian cuma suruh pembantunya keluar dan bilang mandi 7 kali di Sungai Yordan.
Tidak ada yang spesial bagi dia. Saudara, mungkin Naaman mau teriak gini, kamu pikir siapa aku ini? Kamu pikir siapa aku? Mestinya paling tidak kamu keluar, usaha doa, baca mantra, goyang-goyang tangan. Kenapa hanya suruh mandi di Sungai Yordan? Kenapa enggak yang lebih susah? Suruh mandi di Ciliwung misalnya. Ciliwung di mana aja dia mesti cari dulu di mana. Kenapa tidak disuruh cari tempat yang sangat jauh sekali? Kenapa hanya suruh mandi di Sungai Yordan yang di depan mata? Dan kenapa hanya 7 kali? Kenapa tidak jauh lebih banyak daripada itu? Saudara, itu konsep Naaman. Aku orang spesial, punya penyakit spesial, perlu dukun spesial, butuh usaha spesial, dan harganya spesial. Bayangkan betapa butanya dia oleh berhala kesuksesan. Saya kira hari ini banyak kita yang seperti ini. Ketika kita semakin punya banyak hal, kita semakin merasa kita spesial. Dan saudara, akhirnya Naaman menurut. Dan butuh kerendahan hati untuk dia perintahkan tentaranya membawa dia ke Sungai Yordan. Oke, bawa saya ke Sungai Yordan. Butuh kerendahan hati untuk kemudian dia mau masuk ke sungai itu dan mandi di situ. Dia turun ke Sungai Yordan, sungai yang biasa saja itu. Lalu dia mandi di sana, mencelupkan dirinya. Sambil dia mencelupkan badan, saya kira mungkin sambil dia ragu, apakah saya bisa sembuh? Apakah saya tidak bodoh nanti? Kalau saya kemudian 7 kali mencelupkan, kemudian tetap tidak sembuh, apakah orang-orang tidak mentertawakan saya? Kenapa saya mau percaya semua ini? Dan waktu dia mencelupkan 1 kali, 2 kali, sampai ke 6 kali dia mungkin tegang. Apakah benar saya akan sembuh? Lalu dia mencelupkan badannya ke 7 kali. Dan dia sembuh. Allah memberikan anugerah kepadanya. Tidak perlu usaha spesial dari dia. Tidak perlu bayaran spesial dari dia. Allah memberikan anugerah kepada dia ketika dia percaya. Saudara, ada satu tokoh dalam kisah ini yang jarang sekali kita perhatikan. Untuk Naaman akhirnya menerima anugerah. Ada seorang yang berkorban, yaitu gadis kecil Israel yang menjadi pelayan di rumah Naaman itu. Saudara, bayangkan apa yang dialami oleh gadis kecil ini. Dia diculik oleh orang Aram dari keluarganya di Israel dan dijadikan pelayan, dijadikan budak di rumah Naaman. Bagaimana nasib keluarganya? Saudara, kita tidak tahu, mungkin seluruh keluarganya juga dijual sebagai budak kemana-mana. Atau bahkan mungkin mereka dibunuh di depan mata gadis kecil ini. Dan dia menyaksikan horor itu, tragedi itu ketika seluruh keluarganya berantakan. Kita juga tidak tahu saudara perlakuan mengerikan apa yang sudah dialami oleh gadis kecil ini selama dia dijadikan pelayan di sana. Usianya mungkin 12-14 tahun. Gadis kecil itu kehilangan segala-galanya, bahkan masa depannya, karena apa yang pernah dilakukan oleh orang Aram. Khususnya oleh Naaman, sang panglima perang ini. Tapi menarik melihat apa yang dia lakukan. Gadis kecil itu sudah kehilangan semua kesempatan untuk menjadi sukses. Dia berada di tingkat yang paling bawah dari struktur sosial waktu itu. Dan kalau dia menjadikan kesuksesan sebagai berhalanya, kalau dia ingin sukses, maka yang akan dia lakukan adalah dia harusnya marah kepada orang yang membuat dia seperti ini. Oh, dia akan senang sekali saudara melihat Naaman sakit kusta. Dia senang sekali melihat Naaman menderita. Ketika kulitnya melepuh, ketika tangan kemudian jari mungkin copot, dia mungkin akan tambah senang melihat itu. Rasain kamu. Kalau saya tidak sukses, paling tidak kamu harus bayar kesalahanmu. Tapi sangat luar biasa. Dia menginginkan kesembuhan bagi Naaman. Saudara, luar biasa sekali. Dia berkata, sekiranya Tuanku menghadap Nabi di Samaria itu, tentu Nabi itu akan menyembuhkan dia. Dia ingin Naaman mengalami kesembuhan. Dia ingin Naaman menerima anugerah dari Allah. Saudara, di dalam penderitaannya, dia mengampuni Naaman. Maka untuk Naaman akhirnya menerima anugerah, harus ada seseorang yang berkorban dan mengampuni dia. Bukankah inilah yang juga dilakukan oleh Yesus bagi kita? Dari kemuliaan dia turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi hamba. Dia ditangkap, dipukuli, diludahi, dihukum mati, dan di atas salib itu dia menanggung penderitaannya sendiri dan mengampuni kita.
Kalau Yesus kemudian menanggung penderitaannya dengan tidak terima, dan dia ingin menghukum semua orang yang melakukan itu kepadanya, maka semua kita akan binasa. Tapi Yesus menanggung penderitaan itu, berkorban, dan mengampuni. Cerita Naaman menjadi lebih istimewa karena Yesus sendiri kemudian menyebutkan kisah ini di dalam Injil Lukas. Waktu itu Yesus berada di Nazaret dan orang banyak menolak dia. Mereka pikir mereka punya keistimewaan sebagai umat Allah. Mereka pikir mereka bisa mengatur Tuhan. Kalau Tuhan mau kirim juru selamat, kirim Mesias, harus yang sukses, harus yang penuh kuasa. Kalau tidak kami tidak akan percaya. Maka Yesus berkata pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain Naaman orang Syria itu. Karena dia merendahkan diri dan percaya. Saudara, jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah adalah jalan yang sangat sederhana. Yesus Kristus, anak Allah, lahir di dunia, hidup dengan penuh penolakan, mati dengan sangat menderita. Itu jauh sekali dari bayangan kesuksesan menurut dunia. Yesus sama sekali tidak sukses menurut dunia. Tapi itu jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Untuk Naaman menerima kesembuhan, menerima anugerah itu, dia harus membuang berhala kesuksesannya. Dia harus merendahkan dirinya, percaya pada perkataan gadis kecil Israel itu, yang bukan siapa-siapa itu. Dia harus percaya pada perkataan Elisa yang disampaikan melalui pembantunya. Dia harus menerima bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menerima anugerah. Maka satu pelajaran penting yang Naaman harus belajar dari peristiwa ini adalah anugerah bukan datang dari segala atribut kesuksesannya. Dari Raja Aram, dari Raja Israel, dari yang bisa dia bayar mahal, atau dari sesuatu yang besar dia lakukan. Anugerah tidak datang dari semua itu. Anugerah diberikan melalui berita dari seorang pelayan gadis kecil Israel. Dari seorang nabi yang sama sekali tidak memandang kesuksesan dia. Anugerah tidak diberikan melalui apapun yang berhubungan dengan kesuksesannya. Selama dia pikir dia bisa membuat dirinya layak menerima anugerah dengan kesuksesannya, maka dia akan terus diperbudak oleh berhala kesuksesan. Tetapi anugerah diberikan justru dari apa yang selama itu dia rendahkan. Gadis kecil dari negara Israel yang dia rendahkan. Nabi dari Tuhan yang sama sekali dia tidak percaya. Sungai Yordan yang lebih buruk dari sungai-sungai yang dia tahu. Dan hanya dengan mandi 7 kali. Sesuatu yang merendahkan harga dirinya sebagai panglima perang. Dari semua yang dia rendahkan itulah dia menerima anugerah. Saudara, Naaman tidak boleh datang kepada Allah dan kemudian berkata begini. Tuhan, lihat apa yang aku punya. Lihat kesuksesanku. Lihat penyakitku spesial. Lihat aku siap untuk bayar harga, untuk berusaha paling keras untuk mendapatkan anugerah. No. Naaman tidak boleh lakukan itu. Dia hanya perlu lihat kepada Tuhan. Dan menerima anugerah sebagai pemberian. Itu saja. Saudara, maukah kita berhenti menyembah berhala kesuksesan itu? Apa sesuatu yang saudara lihat dan berkata di dalam hati terdalam, kalau saya punya ini, saya akan merasa berharga. Kalau saya tidak punya ini, saya merasa hidup saya gagal. Itulah berhalamu. Dan mungkin kita punya berhala kesuksesan ini di dalam level yang berbeda-beda. Tim Keller saudara mengatakan ada 3 tanda kita menjadikan kesuksesan sebagai berhala kita. Yang pertama, kita punya rasa aman yang palsu dari kesuksesan. Orang yang punya kesuksesan, punya prestasi, punya harta, selalu berpikir tidak seharusnya saya menderita. Selalu berpikir kenapa saya mengalami itu? Kok bisa saya mengalami itu? Karena kita pikir tidak seharusnya kita menderita. Kita pikir kesuksesan kita akan menghindarkan kita dari banyak penderitaan yang dialami. Rasa aman yang palsu. Yang kedua, tanda kedua kita punya berhala kesuksesan adalah kita punya citra diri yang salah. Saudara, seorang arsitek yang sukses tidak berarti kemudian dia akan mengerti soal medis atau soal perbankan. Kita tahu basic rule itu. Tetapi kenyataannya saudara, ketika pencapaian, achievement itu menjadi dasar nilai diri kita. Ketika kita sukses di satu bidang, itu membuat kita harus merasa dihormati di dalam segala bidang yang lain. Sebetulnya kita cuma tahu ini. Sebetulnya kita sukses di sini.
Tapi karena kesuksesan itu menjadi dasar nilai diri kita. Ketika orang sedang bicara hal yang lain pun yang kita tidak tahu, kita ingin tampilkan bahwa saya tahu itu. Kita merasa kita harus dihormati di dalam segala bidang. Dan tidak heran, banyak orang sukses di bisnis. Tidak ingin diatur dimanapun termasuk di gereja. Kamu belum tahu siapa saya. Kira-kira begitu. Yang ketiga, saudara, tanda ketiga kita punya berhala kesuksesan. Kita hanya bisa percaya diri kalau kita terus sukses. Ketika kita tidak lagi sukses, kita tidak lagi menduduki posisi puncak. Kita merasa seluruh hidup kita hancur. Tidak heran banyak orang punya post power syndrome. Saudara yang memiliki tanda-tanda seperti itu mungkin menjadikan kesuksesan sebagai berhala. Dan berhala tidak bisa dibuang begitu saja. Berhala itu harus digantikan dengan yang lain. Kita punya berhala kesuksesan atau berhala apapun yang saudara punya. Kita tidak bisa buang begitu saja. Kita perlu ganti dia dengan sesuatu yang lain. Bagaimana kita menggantinya? Bagaimana supaya kita berhenti menginginkan kesuksesan untuk memberikan rasa aman yang palsu, membuat kita merasa bernilai, untuk membuat kita percaya diri. Bagaimana kita berhenti meletakkan makna hidup kita pada kesuksesan? Jawabannya hanya satu. Ketika kita memandang kepada Yesus dan melihat dengan iman apa yang dia lakukan bagi kita, barulah kita mengerti bahwa anugerah terbesar, keselamatan dari Allah yang menentukan seluruh hidup kita itu tidak bergantung pada apapun yang kita bisa atau apapun yang kita punya. Yesus melakukan semuanya bagi kita dan mengasihi kita tanpa kita perlu melakukan apapun. Yesus melakukan semuanya bagi kita. Kita cukup percaya. Pada waktu kita percaya itu, pada waktu kita kagum dengan apa yang dikerjakan Kristus, pada waktu kita digerakkan oleh kasih-Nya yang tidak layak kita terima, kita mulai membuang berhala kesuksesan itu. Saudara mungkin sudah percaya kepada Yesus sekian lama. Maukah hari ini sekali lagi saudara meneguhkan percayamu kepada Yesus? Pandang lagi apa yang dia lakukan bagimu. Dan katakan, Tuhan, aku tidak butuh jadi siapa-siapa untuk dikasihi olehmu. Aku aman di dalammu. Aku dicintai olehmu. Maka aku juga mau hidup tidak untuk apa-apa. Tidak untuk kesuksesan, tidak untuk pencapaian. Tapi hanya hidup untukmu. Dan biarlah Tuhan kembali menjadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan berhala apapun.